Muhammad Juni Saputra di channel saya ini, Juni Gaming. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul memahami dan menguasai konsep dasar peta konsep. Adapun yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian konsep dan peta konsep. Yang kedua adalah ciri-ciri peta konsep. Yang ketiga adalah tujuan pembuatan peta konsep. Yang keempat adalah karakteristik teknik peta konsep. Yang kelima adalah langkah-langkah menyusun peta konsep. Dan yang terakhir adalah cara menilai hasil peta konsep. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Jadi yang pertama adalah pengertian konsep dan peta konsep. Konsep adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjukkan pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian, atau hubungan. Sedangkan peta konsep itu diartikan sebagai teknik untuk menghubungkan beberapa konsep atau bisa juga konsep dan subkonsep dengan proposisi. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, peta konsep itu dapat diartikan sebagai teknik atau cara untuk menghubungkan beberapa konsep atau konsep dan subkonsep dengan proposisi. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri peta konsep. Jadi peta konsep itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah memperlihatkan konsep-konsep, yang artinya di dalam suatu peta konsep itu terdapat banyak konsep, tidak hanya satu konsep. Dan proposisi-proposisi suatu bidang studi atau hubungan dari konsep-konsep tersebut. Yang kedua adalah suatu gambar dua dimensi dari suatu bidang studi atau suatu bagian dari bidang studi. Nah, jadi peta konsep itu dituliskan pada suatu alas atau suatu kertas yang berupa dua dimensi dari sebuah bidang studi ataupun bagian dari bidang studi. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah hierarki. Baiklah, yang selanjutnya adalah tujuan pembuatan peta konsep. Jadi peta konsep ini memiliki beberapa tujuan. Antara lain yang pertama adalah menyelidiki apa yang telah diketahui oleh siswa. Nah, jadi untuk mempelajari proses belajar, baik guru maupun siswa perlu mengetahui tempat awal konseptual. Yang kedua adalah mengungkapkan konsepsi salah. Konsepsi salah biasanya timbul karena terdapat kaitan antara konsep-konsep yang mengakibatkan proporsi yang salah. Yang ketiga adalah belajar bagaimana belajar, dengan meminta siswa menyusun peta konsep dari isi bab tersebut. Dan yang terakhir adalah sebagai alat evaluasi. Selama ini, alat evaluasi yang dikenal oleh guru dan siswa terutama bentuk tes objektif atau tes esai. Namun, ada hal lainnya, peta konsep ini juga dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi. Jadi selanjutnya adalah karakteristik teknik peta konsep. Nah, jadi teknik peta konsep itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah kata-kata yang menghubungkan selalu ada di atas garis-garis yang menghubungkan konsep-konsep. Yang kedua, sebuah konsep map representasi atau gambaran pemahaman seseorang tentang sebuah masalah, baik itu mata pelajaran ataupun topik persoalan. Yang ketiga adalah kekuatan peta konsep itu berasal dari interkoneksi atau hubungan antara konsep-konsep tersebut. Dan yang terakhir adalah mengalir dari atas ke bawah halaman, tanda panah itu digunakan untuk menunjukkan arah hubungan. Baik, jadi selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun peta konsep. Jadi, untuk membuat peta konsep itu memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah konsep. Jadi langkah pertama kita lakukan itu adalah menentukan judul secara umum atau judul besar yang melingkupi sejumlah konsep. Sebagai contoh, itu adalah ekosistem. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang ide utama. Jadi langkah kedua yang kita lakukan itu adalah menentukan ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang ide utama tadi. Sebagai contoh adalah individu, populasi, dan komunitas yang memiliki definisi yang lebih spesifik dan tidak lebih umum daripada ide utama tadi. Yang ketiga adalah kelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Jadi yang selanjutnya adalah meletakkan ide sekunder yang kita tentukan tadi
di sekitar ide utama. Dan langkah yang terakhir adalah tempatkan ide-ide utama di tengah atau di puncak peta konsep tersebut. Jadi ide utama yang telah kita tentukan tadi itu diletakkan di tengah peta konsep atau di puncaknya, dan seperti yang sudah saya katakan tadi, ide-ide sekundernya diletakkan di sekitar ide utama tadi atau di bawah ide utama tadi yang dihubungkan dengan garis-garis. Nah, jadi kita memasuki bahasan yang terakhir, yaitu cara menilai hasil peta konsep. Jadi untuk menilai hasil peta konsep itu memiliki beberapa cara. Yang pertama itulah proposisi. Apakah hubungan arti antara dua konsep yang ditunjukkan oleh garis yang menghubungkan dan kata-kata yang menghubungkan itu sudah tepat? Setiap proposisi yang benar dan valid itu diberikan skor 1 poin. Yang selanjutnya itu adalah crosslink. Suatu konsep bisa menunjukkan hubungan yang berarti antara satu segmen dari hierarki konsep dan segmen lain. Apakah hubungan yang ditampilkan signifikan dan valid? Skor 10 poin untuk setiap crosslink yang bersifat valid dan signifikan, dan 2 poin untuk setiap crosslink yang berlaku tetapi tidak menggambarkan sebuah sintesis antara konsep yang terkait dengan proposisi. Yang selanjutnya adalah hierarki. Apakah hierarki menunjukkan hubungan yang tepat? Dan apakah konsep yang di bawah adalah konsep yang lebih spesifik dan kurang umum dari ide utama? Setiap hierarki yang benar itu diberikan skor 5 poin. Dan yang keempat itu adalah contoh, yaitu peristiwa tertentu atau objek yang berlaku contoh dari suatu konsep. Ini tidak diberikan poin karena contoh itu tidak termasuk di dalam konsep. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come and fly away.